Awas, penggembosan gerakan mahasiswa 11 April 2022. Di lain sisi, Jokowi ketar-ketir atas manuver PBNU ini. Berbahaya sekali momentum 2 minggu ini. Di lain sisi, kepung istana BEM seluruh Indonesia akan gulingkan Jokowi Senin depan. Kami tegak sebagai oposisi. Awas, penggembosan gerakan mahasiswa 11 April 2022. Pekan ini, Presiden Jokowi memperingatkan para menterinya agar tidak lagi berbicara penundaan pemilu. Alhamdulillah. Akan tetapi, di luar dugaan ternyata, pernyataan Presiden kali ini diam-diam ditanggapi sinis oleh para aktivis. Mereka menganggap pernyataan itu dikeluarkan untuk menggembosi gerakan mahasiswa 11 April 2022. Sudah sedemikian rendah atau sudah sedemikian hancurnya kredibilitas Presiden Jokowi di mata masyarakat atau mahasiswa pada khususnya? Mereka berargumentasi jika Presiden serius, sejak awal tidak akan ada gerakan atau suara Presiden 3 periode atau penundaan pemilu yang diorkestra oleh orang-orang dekatnya. Mereka mahasiswa dan aktivis percaya nanti setelah Lebaran usai, Mei akan datang, ada lagi rekayasa penggalangan untuk menunda pemilu. Dan ini bisa terjadi karena akan ada biayanya, ada yang membiayai. Jadi, singkat ceritanya, gerakan penundaan pemilu itu ganti strategi dan ganti komandan. Jadi, masyarakat yang cinta konstitusi harus selalu waspada. Wallahu a'lam bishawab. Di lain sisi, Jokowi ketar-ketir atas manuver PBNU ini. Berbahaya sekali momentum 2 minggu ini. Manuver pengurus PBNU bertemu Megawati Soekarno Putri patut jadi perhatian. Manuver PBNU itu bikin Jokowi ketar-ketir. Pantas Jokowi ketar-ketir dengan manuver PBNU itu, sebab kan belakangan ini relasi Jokowi dengan Megawati berseberangan soal Capres 2024. Dukungan NU beralih dari Jokowi ke PDIP. Di sisi lain, manuver PBNU itu kan luar biasa, peka dengan situasi politik dan cenderung PBNU lebih memilih PDIP dibanding ke Jokowi. Jadi, manuver PBNU ini bikin Jokowi ketar-ketir, kata pengamat. Pengamat politik Rocky Gerung mencermati pertemuan pengurus PBNU bersama dengan Gus Yakut Khalil Qomas yang merupakan Menteri Agama Kabinet Jokowi. PBNU datang ngabuburit ke kediaman Megawati pada Rabu 7 April 2022. PBNU diwakili Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf, Sekjen Saifullah Yusuf, dan Bendahara Umumnya. Gus Yakut turut serta dalam ngabuburit itu, sedangkan PDIP diwakili Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, Rocky menilai pertemuan itu memang sengaja dibocorkan untuk menunjukkan sinyal PBNU itu lebih merapat ke Megawati. Walaupun isinya cuma basa-basi, tapi buat Pak Jokowi bikin ketar-ketir. Karena NU ini kemampuan manuvernya luar biasa. Sinyal itu menunjukkan, udah tahulah ini kapal udah oleng Pak Jokowi. Jadi merapat ke PDIP lebih masuk akal daripada bertahan di kabinet, kata Rocky. Rocky malah berani bertaruh. Manuver PBNU ini jelas sinyal mau meninggalkan Jokowi. Sudah merasa nggak ada guna lagi membacking Jokowi. NU paling peka dengan keadaan. Saya mau bertaruh. Saya lihat NU sudah berhenti mendukung Jokowi. Karena dia lihat juga, ya, dapat untung apa dari situ? Cuma remah-remah saja, kata Rocky. Ini momentum berbahaya sekali. Nah, selain itu, nekatnya Gus Yakut didampingi PBNU bertemu Megawati. Itu juga jadi sorotan Rocky. Ya kan, situasinya Megawati dan Jokowi sedang tidak akur. Kok Gus Yakut berani menunjukkan diri? Jadi, masuk akal nanti Menteri Agama yang mundur duluan. Geger nanti. Saya lihat momentum ini dalam 2 minggu ini berbahaya sekali, kata Rocky. Sebelumnya, pertemuan Megawati dan PBNU ini terungkap oleh postingan Gus Yakut di akun media sosialnya. Gus Yakut menuliskan, pertemuan parpol dan ormas besar Indonesia itu membahas soal kebangsaan sampai politik masa depan Indonesia. Sore tadi, ngabuburit bersama Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Megawati Soekarno Putri.
berbincang lebih dari 2 jam. Saya bersama Ketum, Sekjen, dan Bendum PBNU, juga Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, mendapatkan asupan kebangsaan, politik, dan perspektif masa depan Indonesia dari tokoh yang sangat matang di dunia politik. Tulis Gus Yakut di akun Instagramnya @gusyakut. Adik Ketua Umum PBNU ini senang sekali bisa diskusi dengan para tokoh tersebut. Saya bersyukur berkesempatan kembali berdiskusi dengan beliau. Selain asupan tadi, saya belajar bagaimana cara berpolitik tanpa baper dan prasangka berlebihan, katanya. Di lain sisi, Kepung Istana, BEM seluruh Indonesia akan gulingkan Jokowi Senin depan. Kami tegak sebagai oposisi. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI membantah tudingan bahwa mereka menuntut Presiden RI Joko Widodo mundur. Dalam demonstrasi yang rencananya digelar pada 11 April 2022 di Istana Negara, Jakarta. Tuduhan itu banyak dilontarkan di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan turunkan Jokowi dan kroninya. Koordinator BEM SI Kaharudin memastikan bahwa poster tersebut hoax. Belum ada poster aksi yang kami keluarkan, kata Kaharudin, dikutip dari Kompas.com, Jumat 8 April. Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi oleh kubu politik manapun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa. Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada istana. Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapapun, ujar Kaharudin. Poster-poster yang beredar itu, poster-poster liar. Kita tidak bisa mengatur semuanya. Di sini, kami bukan untuk menggulingkan Jokowi. Kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah. Karena hari ini, oposisi itu lemah, jelasnya. Tuntutan. Di lain sisi, BEM SI menargetkan 1.000 masa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, ITPLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al-Wafa, IAI Taskia, AK Bogor, UNDRI, UNAN, UNRAM, PPNP, Undip, UNS, UNY, UNSUD, SSG, dan STIPER. Pada aksi demo yang akan digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 11 April. Koordinator BEM SI Kaharudin menjelaskan bahwa aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada 28 Maret 2022. Betul mas, aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022. Bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini, kata Kaharudin. Tuntutan pertama BEM SI adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang undang-undang tentang ibu kota negara, UU IKN. Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Tuntutan keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tuntutan kelima, berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di masa sisa jabatannya. Bagaimana menurut pendapat Anda?